Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Turara, NIM C0122117 dari kelas manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori penilaian investasi. Yang pertama, definisi dari penilaian investasi. Penilaian investasi adalah kumpulan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi ketertarikan pada investasi. Tujuan dari penilaian investasi umumnya untuk mengetahui potensi investasi tersebut. Namun, ada juga tujuan lain seperti berikut ini. Yang pertama, menilai kelayakan suatu investasi. Investasi memang hal yang berisiko, jadi investor akan berhati-hati dalam memilih investasi yang layak untuk diberikan dana. Investasi yang layak itu hadir pada bisnis yang memperoleh laba bersih secara rutin. Yang kedua, mendukung sebuah usaha untuk maju. Metode untuk menilai investasi juga dilakukan untuk mendukung sebuah usaha agar lebih maju di masa depan. Nilai uang yang ditanamkan pada usaha tersebut sebelumnya dihitung secara cermat agar sesuai dengan modal yang dibutuhkan olehnya. Apalagi investasi ini akan berpengaruh pada usaha dalam jangka waktu panjang. Faktor pertimbangan investasi. Yang pertama, lancarnya arus kas. Investasi pada sebuah bisnis biasanya memperhatikan arus kas yang dimiliki bisnis tersebut. Bisnis yang baik adalah yang arus kas lancar atau tidak kekurangan uang kas untuk membayar berbagai kewajiban jangka pendek. Bisnis yang arus kasnya lancar berarti memiliki kondisi keuangan yang relatif bagus juga. Yang kedua, biaya investasi. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam investasi adalah biaya investasi. Biaya investasi ini termasuk di dalamnya biaya administrasi atau biaya operasional lain di luar modal. Biaya ini akan berpengaruh terhadap pengembalian investasi Anda di masa depan. Apabila jumlah biaya investasi besar, keuntungan yang akan diperoleh jadi tidak sebesar yang Anda pikirkan. Yang ketiga, tujuan untuk berinvestasi. Tujuan berinvestasi juga menjadi faktor yang akan mempengaruhi kesuksesan investasi Anda. Tujuannya bisa terserah Anda, jadi masing-masing investor pasti punya keinginan tersendiri. Yang keempat, lamanya waktu untuk berinvestasi. Investasi pada usaha yang terbaik adalah yang sesuai dengan waktu pengembalian yang dijanjikan. Yang kelima, manfaat terhadap proyek usaha. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam berinvestasi selanjutnya adalah penggunaan modal yang akan Anda setorkan oleh pemilik usaha. Yang keenam, risiko berinvestasi. Sebelum berinvestasi di suatu usaha, pastikan Anda mengenal risiko yang bisa saja Anda terima. Anda pun perlu mempertanyakan langkah yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mengatasinya. Kriteria penilaian investasi. Ditinjau dari sudut pandang keuangan, ada beberapa metode penilaian investasi yang bisa dipakai untuk menentukan apakah suatu investasi layak atau tidak layak dilakukan oleh suatu perusahaan. Karena masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode yang dipakai tergantung dari kebutuhan tiap perusahaan. Di sini ada 2 kriteria penilaian investasi. Yang pertama, mulai dari kriteria yang mendasarkan pada konsep keuntungan atau ICOM, yaitu Average Rate of Return atau ARR. Yang kedua, kriteria investasi yang mendasarkan pada konsep cash flow, yaitu tidak memperhatikan nilai waktu dari uang atau faktor diskonto atau non-discount cash flow. Payback period. Memperhatikan nilai waktu dari uang, nilai sekarang bersih atau net present value (NPV) dan profitability index atau PI.
Metode penilaian investasi. Yang pertama, metode payback period atau PP. Analisa metode penilaian investasi payback period adalah sebuah metode untuk mengetahui kapan waktu kembalinya dana investasi yang telah dikeluarkan. Payback period mengukur lamanya dana investasi yang dikeluarkan perusahaan akan kembali seluruhnya, seperti awal mula. Dengan analisa metode payback period akan diketahui berapa lama sebuah investasi bisa dikembalikan ketika terjadi kondisi BEP atau break even point atau titik impas. Yang kedua, net present value atau NPV. Metode penilaian investasi net present value adalah selisih antara nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan uang kas bersih di masa mendatang. Dalam perhitungan net present value diperkirakan data-data mengenai perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya investasi dan perkiraan keuntungan dari investasi yang sedang direncanakan. Keputusan dengan menggunakan analisa NPV ini adalah ada dua kemungkinan. Yang pertama, apabila selisih antara nilai sekarang dari arus kas lebih besar, yang berarti nilai NPV positif, maka investasi tersebut layak untuk dijalankan. Yang kedua, apabila selisih antara nilai sekarang dari arus kas lebih kecil, yang berarti nilai NPV negatif, maka investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Yang ketiga, internal rate of return atau IRR. Analisa metode penelitian ini adalah metode analisa investasi dengan menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan present value atau nilai sekarang investasi saat ini dengan present value dari penerimaan arus kas di masa yang akan datang. Metode IRR ini mungkin metode yang paling sering dilakukan karena mudah digunakan dan banyak yang beranggapan dan percaya bahwa perhitungan IRR adalah hitungan yang menunjukkan tingkat return yang sebenarnya. Yang keempat, average rate of return atau ARR. Metode penilaian investasi ini menilai seberapa besar keuntungan dari sebuah investasi. Keuntungan yang dimaksud adalah laba bersih setelah pajak yang dibandingkan dengan nilai rata-rata dari investasi. Jadi, ARR diukur dari laba perusahaan, bukan arus kas investasi perusahaan. Apabila hasil perhitungan angka ARR lebih besar daripada tingkat return yang diisyaratkan, maka investasi ini layak untuk dilakukan. Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, maka investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Yang kelima, Profitability Index atau PI. Analisa metode penelitian investasi Profitability Index membandingkan antara nilai arus kas di masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi yang sekarang. Profitability Index dikenal juga dengan nama Profit Investment Ratio atau rasio laba investasi dan Value Investment Ratio atau rasio investasi nilai. Apabila profitability index hasilnya lebih besar dari 1, investasi tersebut layak untuk diambil. Semakin besar angka, maka investasi tersebut semakin layak. Bentuk-bentuk investasi. Yang pertama, penggantian aktiva tetap. Yang kedua, ekspansi atau perluasan. Yang ketiga, diversifikasi produk. Yang keempat, eksplorasi. Yang kelima, penelitian dan pengembangan. Cash flow. Data mengenai analisa kas bersih dari suatu investasi diperlukan untuk menilai layak tidaknya suatu investasi. Pengeluaran kas awal atau initial investment atau initial cash outlays. Yang
Yang berikutnya, kas keluar dan kas masuk yang timbul akibat dilaksanakannya proyek investasi. Yang berikutnya, penjualan residu dari investasi atau aliran kas terminal. Dan yang terakhir, aktiva lancar yang tersisa karena berakhirnya pelaksanaan investasi. Tipe-tipe investasi. Yang pertama, investasi langsung, yaitu mereka yang memiliki dana dapat langsung berinvestasi dengan cara langsung membeli aset keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui perantara maupun cara lainnya. Yang kedua, investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung terjadi ketika pihak yang memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi namun tidak terlibat secara langsung, atau cukup dengan membeli aset keuangan dalam bentuk saham atau obligasi. Mereka yang melakukan kebijakan investasi tidak langsung umumnya cenderung tidak terlibat dalam pengambilan keputusan penting pada suatu perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.